Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum maghrib, saya akan memberikan sedikit gambaran. Mungkin pertemuan ini adalah pertemuan pertama untuk Zoom, dan saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, tetapi ini belum masuk ke tahun yang kemarin. Hanya ini adalah gambaran saja terlebih dahulu. Dan sambil saya nunggu aktivasi untuk lisensi Zoom, ya, karena sudah 3 hari saya tidak berhasil untuk mengaktifkan lisensinya. Jadi sekarang sedang diusahakan oleh tim IT. Saya menggunakan yang gratisan dulu, karena pesertanya pun baru berapa orang, 3 orang ya. Oke, ini kalau Anda lihat di tahun kemarin, tahun 2000 berapa ya? Tahun 2020, di sana ada kesehatan umum dan kesehatan khusus ya. Ada kesehatan umum dan keperawatannya. Kalau tahun kemarin itu nggak ada sama sekali, nawacita dan lain sebagainya itu nggak ada sama sekali, sehingga kalau saya bilang yang kesehatan umum dihapus, ya, dihapus. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti saya akan bahas FR tahun kemarin. FR tahun kemarin saya bahas satu persatu. Nanti teman-teman akan kita bawa tahun kemarin seperti apa. Ya, nanti saya sudah mempersiapkan soalnya, sedang membuka materinya, dan insya Allah sebelum Anda masuk ke ujian, Anda sudah mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Nah, ini kalau tahun kemarin D3 sama NES perbedaannya seperti ini, tetapi sebenarnya tahun sekarang tidak ada perbedaan seperti itu. Seperti ini BPJS, misalkan cuci tangan dan lain sebagainya. Ini tahun kemarin, kemudian tujuan KB, ya, tujuan KB. Sebenarnya KB sama aja, ada KB, ya, ada BPJS juga. Jadi kalau saya bilang, secara umum itu sama, Tahun kemarin secara umum sama. Tetapi untuk keperawatannya ada sedikit perbedaan. Ya, untuk perawatan ada sedikit perbedaan. Nanti kita lihat. Kalau di perawat D3 ada etika, penularan infeksi, kemudian metode, dan lain sebagainya itu ada seperti itu. Kemudian GCS 9 harus diapai, imunisasi, cara pemberian vaksin polio, resiko jatuh, APD, kemudian cara penggunaan pacemaker, pengisian kantong NRM berapa, kompresi dada pada anak, kemudian hitungan balan cairan, kemudian nilai minimum kalium, ya, nilai minimum kalium, kemudian pemberian nutrisi enteral berapa mili, kemudian intervensi pada pasien mual dan muntah, sakit saat sakit berkemih seperti apa, kemudian bladder tidak mampu mengosongkan kantung itu diapain, rom pada leher, kemudian kebersihan pada pasien skabies, kemudian tujuan dokumentasi, cara suntik skin test, sosial, soal kasus praktek, kewaspadaan universal, gaya kepemimpinan. Jadi kalau saya lihat gaya kepemimpinan biasanya manajemen itu ada di S1 ya, tetapi ternyata di sini ada di D3. Kemudian posisi rongsen dengan fraktur. Jadi coba kita perhatikan posisi rongsen nomor 26 ya. Coba kita lihat di S1 juga sama ada posisi rongsen. Jadi saya bilang, makanya ini sedikit tidak ada perbedaan sebenarnya kalau perawatan, tapi yang membedakan adalah mungkin kasusnya ataupun paket soalnya yang membedakan antara S1 dengan D3, sehingga tidak ada perbedaan kalau dari keperawatannya. Kemudian saya tadi 26 ya, posisi rongsen, kemudian etika, kemudian juga cara komunikasi terapeutik saat berduka, nanti kita pun bahas. Jadi ada kalau soal-soal kita bahas di Senin sampai Kamis itu kita bahas soal-soal, tetapi nanti di hari Jumatnya kita akan membahas materi-materinya. Materinya akan kita bahas melalui Zoom. Jadi mohon maaf untuk Zoom saat ini saya masih kesulitan untuk melakukan aktivasi Zoom yang lisensi, karena sudah 3 hari saya melakukan aktivasi tapi belum selesai. Kemudian cara komunikasi terapeutik
kemudian urutan ASKEP menurut Ana, cara menaiki tangga dengan grup, Apgar Score, kemudian GCS, APD, SKBS, mungkin juga tahun sekarang APD pada pasien yang COVID, ya. Kemudian Hanskun, kemudian perawat sebagai apa? Sebagai perawat apa yang Anda lakukan mengurangi risiko infeksi. Kemudian ada juga tekanan positif, tekanan negatif juga ada di sana. Hak pasien, jadi tidak membedakan suku, ras, agama, pengamalan hak yang mana. Jadi hak pasien nanti kita juga belajar. Informed consent. Kalau tahun sekarang, ini kita berbicara tahun kemarin. Tahun sebelumnya, tahun sekarang itu tidak ada nama-nama hari, ya, tidak ada tanggal. Misalnya 15 Oktober hari apa, hari AIDS tanggal berapa, itu tidak ada tahun kemarin. Tetapi tahun sebelumnya ada. Saya pada saat itu memuliakan tahun sebelumnya. Untuk tahun sekarang kita akan upayakan, minggu depan kita akan bahas satu persatu untuk tahun depan. Tahun sekarang. Jadi tahun kemarin tahun 2021. Jadi tahun yang hari ini saya akan memperlihatkan kepada Anda ada sedikit perbedaan antara D3 dan S1 untuk tahun 2020. Kemudian praktik undang-undang tidak ada tahun kemarin. HKN tidak ada juga, ya. Kalau pencegahan primer ada, pencegahan primer, sekunder, tersier itu ada. Bagaimana mengatasi putus obat ada. SDGs tidak ada, cerdik tidak ada tahun kemarin. Ya, kemudian PHBS juga tidak ada, mencuci tangan itu ada, cuci tangan ada, pasien dengan konjungtivitis perawatannya seperti apa, pemberian imunisasi secara keseluruhan ada tahun sekarang. Subkutan disuntik di mana ada itu. RJP ada, berapa siklus, kapan berhenti, bila kapan apa saja yang menyebabkan kita harus berhenti melakukan RJP. Kemudian cara mengangkat pasien dengan cedera servikal, kemudian CKP bagus, posisi apa, kita sudah belajar, kemarin ada logro untuk mengangkat orangnya, kemudian pasien stridor, itu ada tahun kemarin. Kemudian metode keperawatan, seorang perawat sudah 3 tahun bekerja di ruangan kerja perawat tersebut menerima semua pasien masuk ke ruangan tersebut. Model keperawatan ada tahun kemarin. Kemudian mengapa kita melakukan perawatan perineum juga ada, perawatan luka ada, memandikan pasien juga ada, prakter, berpasang gips, bagusnya berjalan pakai apa, naik tangga, turun tangga, pada prakter juga ada. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau memang Anda tidak bisa mengikuti ini, nanti saya berikan yang PDF-nya. Saya berikan PDF-nya, jadi tidak, kalau Anda tidak keburu mencatat, nanti saya berikan PDF-nya. Kemudian pasien divonis hepatitis, dia mengurung diri, jiwa artinya ada, kemudian luka pasien terminal, kemudian luka kotor, seperti apa, prinsip pemberian obat, harus apa pada pemberian amoxicillin, jaminan sosial itu tidak ada tahun kemarin. Kalau melakukan makan es coklat, es krim pada pasien pada anak A, fungsinya untuk apa? Misalnya dia bisa kurang bisa melakukan ngomongnya belum lancar, dia menggunakan jilat, estin, dan terapi bicara. Kemudian pasien butuh ketenangan, perawat bagaimana? Itu yang ketiga. Oke, itu yang ketiga. Kita lihat yang S1 untuk tahun sebelumnya, atau bukan tahun 2021, tapi 2020. Ya. Ini posisi. Jadi saya mengatakan posisi itu selalu ada. Sekarang bisa ada, besok bisa tidak ada. Tapi yang pasti posisi itu bagian dari keperawatan yang sifatnya mandiri. Jadi Anda harus paham posisi ini untuk ini, posisi ini untuk ini. Kemudian jenis dokumentasi, ada apa saja, pasien RSJ sering dipukul istri, apa saja itu tindakannya, materinya, dan lain sebagainya. Ya, bagi teman-teman, saya ulangi, bagi teman-teman yang belum sempat mendapatkan, nanti saya berikan PDF-nya, dan ini untuk FR tahun sebelumnya, tahun 2020. Pertemuan yang akan datang, kita akan bahas untuk FR tahun 2022. Ya, 2021. Ya.
Nanti jadi kita akan terus berseri sampai dengan Anda menjelang ujian. Jadi banyak materi yang akan kita bahas. Jadi pada prinsipnya perawatan jiwa ada, tindakan berdasarkan hasil penelitian ada. Yang PKM itu nanti lebih banyak ke PKM. Maternitas kemarin sedikit sekali maternitas, malah hitungan tidak ada orang-orang yang dipilih puskesmas itu. Tetapi saya tidak tahu. Maksud saya di sini kadang-kadang tahun kemarin muncul, tahun sekarang enggak. Tapi kadang-kadang juga muncul di dua-duanya. Jadi makanya saya membawa Anda ke tahun sebelumnya. Sebelum tahun 2021, saya bawa ke Anda ke tahun 2020 dulu. Kemudian perawat KLR, tindakan pada trauma seperti apa. Kemudian pasien di bawah pemeriksaan nafsu makan, norma GDS 30, luka pada kaki, penkesnya seperti apa. Ya. Apa yang dilakukan penkesnya seperti apa. Etika, ya sama kan dengan D3. Etika pun sama dengan D3 ada, ya. Langsung dimatikan ya, teman-teman yang baru masuk. Kemudian DM, etika keperawatan di D3 dan S1 itu ada. Tahun kemarin tidak ada kalau tahun kemarin. Tapi saya gini loh. Kita tidak pernah tahu Anda mendapatkan paket SOA yang mana gitu ya. Kita tidak pernah tahu menggunakan paket SOA yang mana, makanya dalam keperawatan Anda harus siap semuanya. Siap semuanya. Tadi teman-teman, bagi yang tidak sempat untuk mendengarkan materi ini, nanti akan saya simpan secara khusus. Linknya nanti Anda teman-teman bisa lihat di YouTube. Jadi YouTube-nya tertutup ya, dibatasi, tidak untuk umum, untuk khusus untuk kita. Nanti linknya saya berikan di grup. Kemudian manajer perawat ingin menginternalisasi visi dan misi, tipe kepemimpinannya apa, dari mulai otoriter, demokratis dan lain sebagainya. Dan di sini pun ada ya tadi. Kemudian anak riwayat kejang tiba-tiba sedang makan kejang, tindakannya apa? Tentunya kita harus menjaga ABC itu, ingatkan dulu. Nah, kemudian pasien selalu ingin mencabut infusnya. Tahun kemarin itu ada restrain. Restrain pada anak itu apa? Pada dewasa apa? Itu yang kayak dibuntal itu kayak apa itu? Kayak digulung itu pakai spray itu apa namanya? Nanti kita belajar ya. Ada, nanti saya jelaskan nanti pada saat kita masuk ke materi. Pasien BB 70 melaporkan ke dokter bahwa outputnya berlebih. Nah, jumlahnya berapa? Kalau BB 70, normalnya berapa? Outputnya berlebih, ini cairan. Anda sudah menghitung 10 jadi 1000 tambah 500 tambah berarti sisanya kan berarti ada 50 kali 2 1000 jadi 2500 itu normalnya. Berarti dia kalau berlebih berapa normalnya? Ya, kita kan akan bermain di sana. Pasien TIK, tanda peningkatan tekanan intracrania, head up, seperti apa tindakannya. Pasien AMU, ISOS, HDR, makanya ada jiwa. Kemudian pasien mengalami CA, palliative care, seperti apa. Kemudian pasien kehilangan pun ada di sana. Kemudian ROM juga ada di D3 maupun S1. Kemudian pasien dengan ACS, bagaimana kegawatan, bagaimana dilihat dari EKG-nya. Pasien setelah kemoterapi diapain, menggunakan allopurinol untuk apa? Itu kalau tahun sebelumnya lebih kepada tindakan, gitu ya. Keluarga mendapatkan diare, di lingkungan yang mengalami diare, ini puskesmas penyuluhannya apa? Jadi tetap pencegahan dari mulai primer sampai tersier harus dilakukan. Banyak masyarakat yang membuang sampah, tindakannya apa? Nilai fosfat dan tadi nilai kalium. Jadi nilai-nilai yang bisa kemungkinan keluar nilai-nilai fosfat, kalium, magnesium, natrium itu bisa keluar nanti. Kemudian imunisasi, saya nggak peduli apakah imunisasi penyebab demam dan tidak demam itu apa. Imunisasi D3 maupun S1 ada. Ya, DPT kapan diberikannya? Imunisasi dasar dan imunisasi tambahan itu harus paham. Kemudian nomor 26 ada promotif dan preventif seperti apa? Kemudian keluarga menolak dilakukan infus, etikanya apa? Tentunya autonomi. Tipe kepemimpinan sudah ada, tadi di D3 pun ada. Mata merah, nafsu makan, narkoba, apa jenis narkobanya?
Tahun kemarin nggak ada. Tahun kemarin nggak ada narkoba. Peran pemerintah, pasien kejang, tindakannya dilakukan perawat, tadi juga sudah ada restraint di D3, di S1 juga ada. Langkah cuci tangan di D3 ada, di S1 ada. Pasien mencabut infus sama D3 ada, S1 juga ada. KB untuk demografi, penjarangan, kemudian statistik, untuk ekonomi, keuntungannya. TIK menurut TIK, menurut para ahli, yang TIK itu tentunya ada Anda pasti tahu hukum Monroe-Kelly, di mana volume kranial sama dengan volume parenkim ditambah volume darah ditambah volume record. Kalau ada kenaikan di dalam salah satunya, itu akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian pasien di ICU dengan cardiac arrest tidak dapat napas tidak adekuat, nadi teraba lemah, apa yang harus dilakukan oleh perawat? Anda tentunya mengacu. Tahun kemarin ada. Mengacu kepada AHA, ya, AHA 2000 berapa? 2015 atau 2020? 2020 ya ada ya, yang terbaru. Kemudian pasien KLL, napas adekuat, nadi teraba, apa yang harus dilakukan? Tentunya pendekatannya selalu ABC, kalau untuk trauma. Kemudian untuk tahun kemarin tidak ada undang-undang. KLL dengan ciri khas saksengun, diagnosanya apa? Sakingun, ditembak, karena tembak, Anda menggunakan segitiga sama sisi, ya, segitiga sama sisi. Ibu hamil mual muntah makan sedikit makan, tindakan perawatannya apa? Kemudian tumbuh kembang Anda harus hafal. Tumbuh kembang harus paham. Bagaimana tumbuh kembang pasien Anda harus paham, benar-benar paham. Kemudian hukna, arahnya kemana? Terapi relaksasi, posisi pengeluaran feses, pasien berduka juga ada di D3. Imunisasi kemudian ada juga. Kemudian ada falsafah manuver, posisi kateter jantung. Kemudian kalau kemarin tuh ada posisi pada pasien post anestesi spinal. Posisinya seperti apa? Kemudian pempis telinga pada anak, nariknya kemana? Ke belakang dan ke bawah. Ya, ada perbedaan. Kemudian bedakan penggunaan posisi sim dan lateral, apa bedanya? Intervensi untuk menurunkan TIK tadi juga sama, di D3 juga ada. Metode dokumentasi perawatan, nursing system, intervensi pada pasien dengan kesepian, kemudian halusinasi dan RPK, sosial support, pemberdayaan masyarakat. Kemarin tidak ada, yang seperti itu tidak ada. Tujuan kepemimpinan, tujuan pendelegasian di manajemen. Jadi ada beberapa materi yang tidak ada, kesehatan umum tidak ada. Jadi, tapi saya masih memberikan di materi Kapita Selekta. Kalau yang belum nanti saya bagikan. Bagi yang belum nanti saya bagikan Kapita Selekta. Nanti silahkan Anda lihat soal-soalnya berdasarkan ini. Nanti untuk soal-soal baru saya akan menggunakan tahun kemarin. Jadi untuk termasuk juga untuk wawancara akan saya masukkan di tryout supaya Anda bisa soalnya berarti 145 soal nanti, ada tambahan di mana 95 itu soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan lain sebagainya, 20, 25 dan 10. Itu nanti akan menjadi santapan kita bersama-sama. Jadi tahun kemarin tahun 2021 tidak ada kesehatan umum, tetapi 2020 ada kesehatan umum. Intinya saya hanya ingin mengingatkan pada Anda bahwa pertama, kita tidak pernah tahu bank soal yang ada di Depkes itu seperti apa, tapi yang saya pasti bahwa yang membuat soal adalah dari Kemenkes. Sehingga buku-buku yang dari Kemenkes yang biasa kita baca, nanti akan kita baca bersama-sama, nanti akan saya share materi-materinya. Begitu. Untuk hari ini karena saya pun masih kesulitan, ini adalah Zoom pertama, saya masih kesulitan untuk mendapatkan mendapatkan lisensi untuk Zoom-nya supaya kita bisa sering, mungkin nanti kalau sudah menjelang kita akan sering menggunakan Zoom untuk belajar.
Dan Anda pun bisa meminta materi yang harus saya jelaskan. Selain nanti saya materi-materi saya simpan di YouTube. Ya, materi-materi saya simpan di YouTube. Untuk hari ini, saya tidak panjang-panjang, materi ini akan saya simpan di YouTube. Nanti silakan Anda mendownload sendiri. Ya, saya akan simpan di YouTube dan materinya dalam bentuk PDF akan saya berikan nanti malam saja ya. Nanti malam akan saya berikan dan saya simpan di grup sambil saya juga melakukan editing terhadap materi-materi ataupun terhadap videonya. Oke. Walaupun baru pertama dan kita tidak lama, nanti materi setelah ini ada tips dan trik, saya memasukkan juga harus menjawab seperti apa dan lain sebagainya, saya masukkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih atas perhatian untuk hari ini. Kita tidak lama, nanti materinya akan ada saya share, saya simpan di YouTube. Untuk materi ini saya berikan dalam bentuk PDF. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.